Sebenarnya ini lebih banyak ke teori. Lebih banyak ke teori, nanti akan saya coba menjelaskan yang ringkasnya aja, yang perlu. Ada 2 materi sebenarnya, bukan 2 materi, 2 file. File yang lengkap itu 64 halaman, tapi file yang ringkas 11 halaman. Saya coba yang ringkasnya aja, yang pokoknya aja. Nanti kalau yang mau detailnya silakan dibaca. Tapi sebenarnya di ujian juga nggak keluar. Cuma nanti kalau keluar saya kasih tahu lagi. Itu teori lebih banyak, 64. Bagaimana membuat database atau konsep-konsep database. Tapi sebelum masuk ke pertemuan 4, saya mau mengulang materi pertemuan 3 dulu dan materi-materi sebelumnya sebenarnya saling berkaitan. Nah, ini mengenai uji integritas atau validitas data. Ini materi pokok dari pertemuan 3. Jadi data valid. Valid itu artinya benar datanya. Ada rujukannya, ada referensinya, tidak fiktif, ada buktinya gitu. Nah, waktu kita sebenarnya ini uji validitas data ini dilakukan pada saat kita menerima data. Kita minta data penjualan, dikasih. Waktu kita terima data penjualan, kita cek sebenarnya. Pertama, datanya lengkap atau tidak. Waktu menerima data itu kita harus tanya, ini datanya ada berapa record, ada berapa total nilainya. Misalnya kalau penjualan berapa rupiah total penjualan. Nah, itu kita cek lagi antara data yang dikirim dengan data yang diterima dengan count atau sum. Nah, kemudian juga kita cek kesesuaian data dengan tipe field. Kalau tipe fieldnya karakter, harusnya datanya teks. Kalau tipe fieldnya numeric, harusnya datanya angka. Kalau tipe fieldnya tanggal, harusnya ada isinya tanggal. Tidak mungkin bulan lebih besar dari 12 misalnya. Kemudian kesesuaian data dengan periode laporan. Kalau kita minta laporan tahun 2020, seharusnya transaksi atau kondisi 2018-19 itu tidak masuk. Yang terakhir, kesesuaian data dengan tabel referensi. Pada saat kita masukkan kode pelanggan, kode akun, harusnya kode tersebut ada terdaftar di daftar pelanggan atau terdaftar di daftar akun. Nah, itu adalah uji-uji validitas atas proses validasi yang dilakukan oleh komputer. Nah, waktu pertemuan pertama ada satu pengendalian yaitu mengenai hash. Hash. Nah, saya mau kasih contoh hash itu kayak apa. Ini saya ada aplikasi kecil tentang hash. Kelihatan ini ya, aplikasi Hashcalc. Nah, Hashcalc ini kalkulator hash. Jadi, dia bisa menghitung berapa nilai hash dari sebuah dokumen. Sebuah dokumen, sebuah teks, gitu. Teks string atau hexadecinal string. Ini saya mau ngecek hash dari sebuah file. Misal, kita dikasih file. Ini contoh filenya amanat. Saya cek lagi ulang. Ini misalnya panduan Ramadan. Saya ceknya ini aja deh. Ini laporan kompilasi tim.
laporan kompilasi tim. Kemudian ini ada berbagai model mode perhitungan hash-nya. Terserah kita mau pakai mana aja, asal konsisten gitu. Nah, biasa saya pakai CRC32. Biasa dipakai, ya sudah hitung aja, calculate. Nah, di sini muncul nih kodenya F2 EAB 1 F9. Kecil, nggak begitu terlihat. Kecil. Ini nggak bisa dibesarin sayangnya. Jadi dari hasil perhitungan hash ini keluar kode. Gunanya apa kode ini? Dia mau bilang bahwa file tersebut, file laporan kompilasi, itu kode hash-nya adalah demikian. Keluar kode angka, kodenya demikian. Misalnya kita asumsikan kodenya adalah 1000. Kodenya 1000. Pada saat saya kirim file itu ke orang lain, kemudian dia membuka lagi, melakukan hash lagi. Pada saat dia melakukan perhitungan hash, itu kodenya harus 1000. Nah, kalau kodenya berubah, tidak 1000, artinya apa? File itu sudah berubah. Di tengah jalan, atau saya salah kirim, atau ada orang yang sengaja memanipulasi, diganti sedikit saja. Kodenya udah tidak 1000 lagi. Nah, itu gunanya hash. Calc, kode hash untuk menjaga integritas data pada proses pengiriman. Itu sama seperti tadi, mau mengecek integritas data lengkap atau tidak. Ini supaya juga sama, filenya berubah atau tidak dengan hash itu. Itu bisa mengecek gitu. Nah, biasanya kalau di STAN, kode hash ini dipakai pada saat ujian komputer, ujian di lab. Jadi pada saat mahasiswa mengumpulkan jawaban, dihitung hash-nya dari file jawaban, nanti dosen menghitung hash lagi, itu harus sama. Kalau tidak sama, berarti jawabannya itu sudah berubah. Jawaban dari kertas ujiannya. Nah, itu pengantar resume dari pertemuan 3. Ini saya coba ambil beberapa slide latihan-latihan. Saya hanya coba review aja, tidak mengerjakan di Excel. Nanti tinggal kalau ada yang perlu ditanya, silakan ditanya. Pertanyaan latihan praktik 31. Ini sudah kita coba sebenarnya latihan ini di jurnal dan menyusun laporan keuangan. Ini hanya bedanya di sini jurnal transaksi penjualan, diminta lambuan penjualan, terus kita minta menyusun laporan penjualan menurut versi auditor dengan consolidate, pivot table, dan sum if. Ini harusnya bisa, udah kita coba. Tinggal nanti dibandingkan. Mungkin nanti tingkat kesulitannya adalah pada saat proses membandingkan. Harus diusahakan membandingkannya itu dengan otomasi, bukan dengan manual mata. Nah, ini terus bagaimana kita menggunakan fitur validasi. Validasi untuk mencegah nilai negatif.
Ini pakai menu menu data validation. Di sini kita masukkan desimal minimum 0. Nanti di bawah 0 tidak bisa diterima. Kalau ini validasi untuk input hanya tahun. Nah, kita di sini masukkan date nanti diminta between antara 1 Januari sampai 31 Desember. Yang berikutnya membatasi input nama pelanggan hanya untuk pelanggan yang sudah terdaftar. Ini sama halnya waktu kita membatasi jurnal hanya untuk jurnal yang ada di hanya untuk akun yang ada di daftar akun. Ini sama dengan vertical lookup. Dengan data validation. Nah, kemudian validasi menemukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini nama-nama yang ada spasi berlebih. Nah, ini kita tahunya salahnya kena pada saat apa? Pada saat kita lakukan consolidate atau pivot table. Itu sama-sama Ahmad tapi tidak bisa digabung karena Ahmad yang satu itu ada space setelah huruf D. Nah, itu kita buat dengan fungsi trim untuk menghilangkan sisa spacebar berlebih. Ini ada nama tutik yang tidak sesuai dengan tabel. Ini juga bisa dibersihkan. Caranya dengan cara melihat dengan membuat vertical lookup, membandingkan nama yang ada di tabel transaksi dengan nama yang ada di tabel data pelanggan atau kode akun. Itu dengan vertical lookup. Nah, ini menguji ada nggak data yang bukan numerik. Ini data nilai transaksi yang bukan numerik. Kalau ketemu bukan numerik, ternyata dia teks, maka data teks harus kita ubah menjadi numerik, yaitu dengan fungsi value, formula value di Excel. Ini menguji tanggal, tinggal kita filter aja. Kita filter, ada nggak tanggalnya yang bukan 2020. Ini mau menguji apakah ada akun yang tidak ada di bagian perkiraan. Ini bisa pakai vertical lookup. Ini menguji akun jurnal yang tidak balance. Bagaimana logikanya? Tinggal di pivot table aja. Di pivot table berdasarkan kode jurnal, nomor bukti, jurnal voucher. Seharusnya jurnal voucher itu nanti saldonya 0. Antara debit dan kredit harusnya 0. Kalau nggak 0 berarti itu salah. Atau nilai debit dan kredit yang tidak valid. Kalau debit dan kredit sudah ada dibedakan debit dan kredit, harusnya tidak ada negatif di situ. Tinggal dicek aja, cari nggak yang nilainya negatif. Nah, ini yang terakhir contoh simulasi paralel. Ini udah kita coba simulasi paralel dengan consolidate, pivot table, dan sum if. Nah, itu seringkasan materi sampai dengan pertemuan 3. Sedangkan materi pertemuan 4 lebih ke teori. Tapi nanti saya coba jelaskan. Teori ini membantu kita memahami database. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Izin bertanya. Masih. Gimana? Izin bertanya, Pak.
ya. Untuk misalnya seperti tadi ada data kesalahan yang harusnya numerik jadi teks seperti itu Pak. Nah itu berarti untuk membenarkannya itu dibenarkan secara manual atau bagaimana ya Pak? Benerinnya ya dibenarkannya manual. Mencarinya otomasi mencarinya. Jangan pakai mata ya dilihat satu-satu. Tapi setelah ketemu dibenerin secara manual aja. Nggak apa-apa. Bisa. Terima kasih Pak. Iya. Kalau membenarkan itu kan tinggal mengubah konversi dari teks ke value, ke number. Ya, mau nggak mau kan manual diklik. Tapi mencarinya itu jangan manual. Mencarinya itu harus dengan formula yang dia bisa cari cepat. Bukan dengan mata. Coba bayangkan sekarang ada 1 juta record, 1 juta transaksi. Disuruh cari mana nilai transaksi yang bukan numerik. Nah, itu dengan otomasi itu cari. Dengan rumus, cek pakai is number, ada nggak yang bukan number. Nah, begitu ketemu, convertnya kalau menurut saya bisa manual, karena udah ketemu. Itu. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Ya. Perbedaannya untuk sel relatif sama sel absolut tuh gimana ya Pak? Saya masih bingung perbedaannya antara itu Pak. Terima kasih Pak. Kalau gini, kalau di Excel itu, kalau dikasih nilai, gimana ulang contohnya gimana, ada nggak? Yang kemarin itu kan waktu bikin apa ya Pak? Bicaranya itu kan ada yang sel relatif, misal yang sel absolut tuh dipakai yang tanda kayak dolar itu loh Pak. Yang di selnya itu. Nah itu ada yang dia nggak pakai kayak gitu. Nah itu saya bingung kayak perbedaannya itu nanti ngaruhnya tuh di mananya gitu. Saya masih sedikit bingung itu Pak. Ya, jadi gini, di Excel itu kan terdiri dari baris dan kolom ya. Baris horizontal itu baris, yang vertikal itu kolom. Baris dan kolom. Kalau kita tidak ikat dengan dolar atau tidak dijadikan dia nilai yang absolut, pada saat sel itu kita copy, maka angka baris dan kolomnya itu akan menyesuaikan dengan pergerakan kursor itu di sel yang baru. Jadi dia akan berubah-ubah, rumusnya itu akan terpengaruh. Tapi kalau kita ikat dengan dolar atau absolut, formulanya absolut, nanti yang bisa diikat dengan dolar itu bisa pilihan tuh. Kolom dan barisnya diikat, hanya kolomnya saja, atau hanya barisnya yang diikat. Nah, begitu kita copy formula yang ada di sel itu ke tempat lain, maka formula yang diikat dengan dolar itu tetap tidak berubah. Tidak berubah mengikuti pergerakan sel, pergerakan kursor, perubahan kursor ke sel yang baru. Itu aja bedanya. Nah, kita harus perlu hati-hati bisa membedakan mana formula yang harus tetap rumusnya dan angkanya, mana formula yang bisa berubah sesuai dengan pergerakan sel atau pergerakan sel ya, pergerakan kursor atau sel. Itu aja, coba dicoba-coba aja. Nanti bisa ketemu sendiri kok rasanya bedanya apa.
antara yang nilai relatif dengan absolut. Biasanya itu terpengaruhnya nanti pada saat kita bermain rumus. Rumus, formula, atau fungsi yang di-copy-copy. Begitu di-copy, dia berubah tuh nanti. Itu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau di materi kemarin kan pas ngecek validitas tanggal itu kan pakai filter. Terus yang kedua pakai sama dengan year. Nah, kalau misalkan kita pakai data validation yang date itu boleh nggak, Pak? Terus nanti yang tidak akurat, tidak valid itu nanti dikasih circle gitu boleh nggak, Pak? Udah dicoba bisa belum? Udah, tapi kan apa namanya? Kalau di materi kan pakai dua itu. Kalau misalkan beda boleh atau enggak gitu. Bebas aja. Kalau teknik atau cara tuh bebas. Sepanjang hasilnya sama berarti kan bisa. Banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi kalau kita pakai cara yang nggak diajarkan ternyata bisa, ya berarti bisa. Hanya saja kadang nanti di ujian atau di soal udah diminta pakai cara A, pakai cara B, maka jawabnya ya sesuai dengan permintaan di soal. Itu saja. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kalau saya hampir jarang pakai data validation. Hampir jarang, tapi ya kalau bisa dicoba ya dicoba bagus. Kalau biar hasil berarti bisa bagus. Saya belum pernah coba. Kalau saya tuh kalau sepanjang dibebaskan modalnya cuma itu aja. Pivot table sama vertical lookup udah bisa apa aja tuh. Semua bisa dikerjain dua itu. Itu dengan asumsi tidak dibatasi ya. Kalau kita lagi sedang kerja kan nggak seperti soal. Kita bisa kerjain apa aja, yang penting hasilnya akurat, bener gitu. Nah, kalau nggak ada lagi, sebelum saya mau lanjut ke ini, lanjut ke materi pertemuan 4. Pertemuan 4 ini kita bahas tentang konsep database. Mungkin pernah dapat, berarti ini hanya refresh saja kalau pernah dapat. Tapi konsep ini menjadi penting karena menjadi dasar kita saat mengolah data. Mengolah data untuk audit. Nah, coba perhatikan slide berikutnya. Kelihatan ini, file organization. Tentu kita pernah dengar istilah bit. Jangan salah bit dengan byte. Kalau bit itu singkatan dari binary digit. Binary digit. Dia hanya kode angka 0 atau 1. Yang artinya yes atau no, on atau off gitu.
Jadi hanya 2. Dan komputer memang itu menggunakan binary digit biner. Kalau kita kan manusia tuh digit desimal, digit 10. Angka 0 sampai 9, 10. Kalau komputer hanya tahu 0 sama 1. Kemudian byte. Byte itu adalah kombinasi dari bit. Di sini disebut bits, artinya apa? Beberapa bit. Beberapa bit dikumpul menghasilkan byte. Byte itu kalau mudahnya kita bilang karakter. Karakter. Jadi satu karakter itu misalnya huruf A, B, C, D, sampai Z. Angka 0 sampai 1 byte. Terus simbol itu dolar, titik, koma, terus apalagi bintang, tanda pagar, dan selain tanda kurung, buka, dan sebagainya. Dan simbol-simbol yang lain-lain. Termasuk karakter itu spasi. Makanya tadi waktu di contoh Ahmad, ada spasi Ahmad, setelah itu ada spasi, berapa spasi. Yang itu tidak kelihatan, tapi itu sebenarnya ada karakternya. Ada byte-nya. Nah, kumpulan byte itu menjadi field. Field. Nah, kumpulan dari field itu adalah record. Kalau contoh field, misalnya kalau di data mahasiswa, fieldnya misalnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, terus asal sekolah, jenis kelamin, dan sebagainya. Kalau record itu kumpulan dari field. Jadi data-data satu entity gitu, satu unit, berkumpulan dari beberapa field itu menjadi record. Nanti ada contohnya. Nah, kumpulan record itu menjadi file. Nah, file-file dikumpulkan menjadi database. Ini contoh nih. Ada field nama, ini field alamat. Ini mungkin nama depan, nama belakang, alamat, ini daerah, ini tanggal lahir. Nah, ini field ini yang vertikal field. Atau kita bilang kolom kalau di Excel. Tapi kalau yang horizontal, satu data ini disebut satu record. Satu baris ini disebut satu record. Jadi perlu diingat urutannya adalah bit, byte, kemudian field menjadi record kumpul jadi file kumpul-kumpul jadi database. Ini contohnya seperti ini, record. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai jenis tabel atau jenis database. Jenis tabel atau database itu ada database master, ada database referensi, ada database transaksi. Nah, tolong diperhatikan pembagian 3 jenis tabel ini. Definisinya, tabel master adalah tabel yang bersifat permanen dan jarang berubah. Maksudnya jarang berubah apa? Jumlah recordnya. Ya dia segitu aja misalnya. Kalau data mahasiswa, ya record data mahasiswa kan
Data mahasiswa kelas 67. Jumlah recordnya 39. Tidak akan berubah. Dia bisa berubah kalau ada mahasiswa yang nambah atau berkurang. Terus tabel transaksi, saya langsung ke bawah dulu. Tabel transaksi itu tabel yang sering berubah. Di situ dibilang secara rutin berubah. Sebenarnya sering berubah. Berubah kenapa? Karena mengikuti transaksi. Jadi kalau ada transaksi, maka file transaksi berubah. Karena direkam di file transaksi. Berarti dia nambah record. Setiap ada perekaman data, nambah record baru. Berarti ada record baru dari transaksi. Kemudian terakhir tabel referensi. Nah, seperti kemarin di masih tabel transaksi mahasiswa STAN. Yang bertambah tabelnya apa? Ya kalau ada tabel transaksi, mahasiswa STAN bukan nggak begitu ini transaksi. Tabel penjualan, maka setiap ada penjualan, tabel transaksi. Tabel penerimaan uang dari pelunasan piutang, itu tabel transaksi. Karena begitu terjadi transaksi, dia akan berubah. Ingat, yang berubah recordnya. Record. Nah, sekarang coba kita diskusikan nih. Anak, ini ada 3 file. Mana file yang merupakan file transaksi? Pembelian. Pembelian. Ada lagi? Ada lagi selain pembelian? Cuma satu. Pembelian, iya. Persediaan file apa? Kalau persediaan tabel apa? Master tabel. Master file. Iya. Kalau status? Reference. Tabel referensi. Ya, udah 100. Jadi, pembelian itu tabel transaksi, persediaan tabel master, status itu tabel referensi. Perhatikan, tabel persediaan ini tidak akan bertambah ini recordnya. Dia hanya bertambah record kalau ada barang-barang baru, jenis-jenis barang baru, atau jenis barang berkurang. Gitu. Tapi dia diupdate nilainya. Nilai jumlah persediaan itu diupdate. Hanya recordnya tidak bertambah. Kalau tabel referensi sebenarnya hanya menjelaskan aja. Dia bisa menjelaskan di tabel transaksi atau menjelaskan di tabel transaksi atau di tabel master. Nah, sebelum masuk ini, saya mau sekarang nambah lagi nih. Ini ada 6 file. Ada 6 file, prosesnya gini. Setiap ada penjualan, ya, pada saat mengisi nomor pelanggan, dia mencari di nomor pelanggan di sini. Ya, harus ada nomor pelanggannya di sini. Kemudian setelah dia mencatat kode pajak untuk pajak, maka harus ada di sini kode pajaknya diisi. Kemudian setiap transaksi penjualan langsung dicatat ke buku piutang, tabel piutang. Tabel persediaan juga diupdate. Tabel piutang diupdate. Kemudian setiap ada pelunasan piutang,
otomatis dia bayar pajak tuh, pemotongan pajaknya, maka rekening bank diupdate. Nah, pertanyaan saya, tabel transaksinya yang mana? Penjualan. Mana tabel transaksi? Penjualan. Jualan. Jualan, Pak. Jualan. Ada berapa? Cuma satu? Piutang, Pak. Piutang. Coba dibayangkan, nah, tabel-tabel yang lain, dia berubah nggak recordnya? Kalau ada penjualan, recordnya berubah nggak? Ada transaksi, recordnya bertambah atau berkurang atau tetap? Kalau dia bertambah, berarti dia tabel transaksi. Selain tabel penjualan, ada lagi nggak ada tabel transaksi? Piutang bukan, Pak? Piutang, Pak. Piutang, Pak. Piutang sama pajak. Sama Pajak. Piutang transaksi, pajak transaksi. Iya. Apa lagi? Ada lagi ya? Udah cukup atau ada lagi? Udah kayaknya. Bank, tabel bank, transaksi bukan? Sepertinya iya, Pak. Iya. Iya, Kak. Terus kalau tabel master yang mana? Persediaan. sediaan. Pelanggan. Pelanggan, Pak. Pelanggan sama persediaan. Tabel Pelanggan, Pak. referensi. Tabel referensinya mana? Ada nggak? Referensi persediaan. Eh, Referensi pelanggan. referensi Persediaan. Pajak. Persediaan tuh master. Pelanggan, Pak. Nah, saya jelasin nih. Pajak. Cirinya apa kalau tabel transaksi? Di sini Berubah-ubah. nih. Ada tanggal transaksi, berarti kan setiap tanggal transaksi dicatat nih, di input nih, recordnya nambah nih. Ya kan? Berarti ini tabel transaksi nih. Ini juga sama nih. Ada tanggal transaksi di sini. Kalau saya dugaan saya ini tabel, ini masih dugaan ya, karena kita belum melihat isi datanya. Nah, tapi dari struktur field-nya, saya bisa simpulkan ini tabel transaksi, karena ada tanggal transaksi di sini. Pajak juga nih, ada tanggal transaksi. Bank juga ada nih tanggal transaksi. Berarti 4 ini adalah tabel transaksi. Kalau persediaan, dia nggak ada tanggal transaksi nih. Nah, kemungkinannya kan tabel master atau tabel referensi. Tapi kalau tabel referensi, dia memberikan keterangan. Ini nggak memberikan keterangan, tapi mau memberikan informasi berapa saldo dari persediaan. Jadi di sini tidak diupdate recordnya. Yang diupdate apa? Data jumlah barangnya yang diupdate. Sedangkan pelanggan tidak berubah ini datanya. Dia hanya menjelaskan nomor pelanggan ini apa di sini. Jadi nomor pelanggan itu bisa direkam sepanjang dengan syarat ada di data pelanggan. Itu penjelasan tentang jenis-jenis tabel. Nah, di sini tadi yang sebelumnya ada key field.
field kunci. Field kunci itu adalah pertama cirinya apa? Dia harus unik. Maksudnya unik apa? Nggak ada yang nyamain gitu. Hanya satu. Nggak boleh sama. Kalau namanya unik itu nggak boleh sama. Kalau nama itu bisa sama. Tapi kalau nomor induk mahasiswa, nomor induk kependudukan, nomor induk pegawai, itu tidak boleh sama, itu harus unik. Nah, dengan keunikannya itu bisa dia digunakan untuk retrieve. Retrieve itu menarik data, update, mengupdate data, atau sort, mensortir data, mengurutkan data. Nah, gunanya apa keyword ini selain itu? Untuk menghubungkan tabel. Contoh di sini. Antara tabel penjualan dengan data pelanggan akan dihubungkan oleh keyword-nya apa? Nomor pelanggan. Nomor pelanggan. Kemudian penjualan dengan persediaan apa keyword-nya? Nomor barang. Kemudian penjualan dengan piutang apa? Nomor transaksi, nomor pelanggan. Jadi setiap file-file yang ada relasi itu harus disyaratkan ada keyword. Nah, berikutnya adalah cara urutan mengorganisasikan file di media. Ada yang sekuensial. Sekuensial itu seperti tape pita. Jadi kalau kita membaca data yang ada di akhir pita, maka mau nggak mau prosesnya harus melewati data-data sebelumnya. Sequence, urut. Nggak bisa lompat. Tapi kalau data file organization yang direct, itu bisa lompat langsung. Nah, kalau yang model sequential ini sebenarnya udah jadul nih, udah nggak ada. Contohnya dulu masih pakai pita kaset. Sekarang mungkin server udah nggak ada yang pakai pita kaset. Sudah menggunakan CD. CD, compact disk, USB. Nah, tadi disebut di sini kalau record itu biasanya row di tabel, row, baris. Sedangkan field itu di kolom. Nah, saya lompat dulu relasi dua file atau relasi dua tabel, hubungan dua tabel. Hubungannya itu gimana? Bisa 1 lawan 1, 1 to 1. 1 lawan 1. Bisa 1 to many, 1 lawan banyak, 1 ke banyak. 1 ke 1, 1 to many, 1 ke banyak. Atau terakhir, banyak ke banyak. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Kalau 1 ke 1, contohnya setiap mahasiswa hanya memiliki 1 ID. 1 nomor mahasiswa. Jadi tidak ada mahasiswa yang punya 2 ID. Atau tidak ada 1 ID yang dimiliki oleh 2 mahasiswa atau lebih.
Satu lawan satu. Kalau satu too many. Ini contohnya satu kelas itu bisa terdiri dari beberapa mahasiswa. Kelas 67 itu terdiri dari 39 mahasiswa. Jadi ini one, ini many. Banyak. Nah, relasi yang agak lebih rumit itu many to many. Banyak ke banyak. Contoh, ada 2 kelas. Ada 3 mahasiswa. Nah, kelas pertama itu bisa terdiri dari mahasiswa A dan B. Nah, kelas kedua, kalau ngelihat dari atas ya, bisa mahasiswanya A, B, dan C. Itu many. Dari sininya 1 ke bawah. Ini ada 2. Jadi dari lebih dari 1 ke lebih 1. Atau kita balik, 1 mahasiswa itu bisa belajar di 2 kelas atau bisa menjadi anggota 2 kelas. Gitu. Pertanyaan saya, kalau mahasiswa STAN, waktu kuliah dengan kelas itu hubungannya apa? One to many atau many to many? One to many, Pak. One to many. Tapi kalau di kuliah ini kenapa? Karena kita kan sistemnya SKS-nya paket. SKS-nya paket. Tidak bisa memilih. Jadi ya udah semuanya mengambil kelas yang sama. Tapi kalau di universitas umum mengambil SKS itu bisa berbeda-beda setiap mahasiswa. Makanya mahasiswa A pada semester ganjil misalnya, dia bisa masuk di kelas 2, 1 dan 2. Tapi mahasiswa B itu hanya kelas 2 saja. Sedangkan C bisa masuk kelas 2 dan kelas 1. Nah, itu contoh many to many kalau di kuliah umum. Nah, slide terakhir. Ini struktur database. Di sini disebutnya struktur hierarkis. Hierarkis atau struktur jaringan. Kalau struktur hierarkis itu artinya hierarkis sesuai dengan hierarki organisasi. Departemen itu punya proyek-proyek. Nanti proyek A ada pegawai 1, pegawai 2, proyek B, pegawai 1, pegawai 2. Bisa juga proyek B, pegawai saya. Jadi pegawai 1 dan 2 ini masuk di proyek A, proyek B. Tapi yang paling perlu dilihat adalah relasinya hierarkis nih. Dari paling tinggi sampai paling rendah pegawai individu. Beda dengan hierarkis, ada struktur jaringan. Struktur jaringan dia tidak mengenal hierarkis, tidak mengenal tinggi rendah. Kadang itu semua bisa sejajar. Jadi departemen, employee, project itu tidak mesti departemen ini paling atas. Bisa jadi projectnya yang paling atas. Atau kebalikannya employee-nya yang paling atas. Tergantung desain jaringannya. Nah, itu pengantar materi database dari saya. Kalau menurut saya itu intisari pokok dari materi yang disampaikan di slide 1 lagi yang 64 halaman. Ada lagi, apakah ada yang mau ditanya atau didiskusikan terkait dengan materi ini? Ada nggak?
Kalau tidak ada, udah selesai kuliah kita. Hanya menjelaskan tentang data ini dan tidak ada latihan kasusnya untuk pertemuan 4. Ada ya, sebentar saya buka dulu. Ada, lupa. Tapi ini bukan latihan kasus sebenarnya, hanya contoh aja. Mengasih contoh model database. Nah, ini ada contoh formulir delivery order. Delivery order ini kalau melihat ini berarti ini kan udah pasti saya simpulkan ini tabel transaksi ini. Tabel DO-nya itu nanti tabel transaksi. Kemudian saya buka formulir B, menjelaskan hubungan antara tabel DO jadi dengan tabel DO dengan tabel detail penjualan. Tabel detail penjualan jadi nomor DO 10248 itu menjelaskan detailnya nih. Oh, 10248 itu tabel transaksi terkait dengan produk A, B, dan C dengan harga sekian-sekian. Nanti jumlahnya dipindah ke tabel transaksi ini. Jadi tabel ini juga tabel transaksi. Dia rincian daripada tabel transaksi ini. Kalau formulir C apa? Nah, ini menjelaskan nih hubungan antar 3 file tadi. Hubungannya nanti bisa kita lihat hubungannya one to many, many to one. Many one to many, atau many to many. Dari tabel transaksi. Itu aja nggak sulit ini, mau saya hanya menjelaskan hubungan. Nah, dari memahami hubungan ini kita bisa nanti membantu kita menguji data. Pengujian data kita tahu persis, oh file A itu ada hubungannya dengan tabel B. Tabel B ada hubungannya dengan tabel C. Dan seterusnya. Itu aja penjelasan dari saya untuk kuliah pertemuan 4. Silakan dilatih terus kemampuan menggunakan Excel-nya. Pertemuan 5 besok, pekan besok, kita akan kuis. Kuis untuk latihan-latihan pertemuan 1 sampai 4. Tolong dicoba, dilatih lagi
latihan-latihan yang pernah diberikan atau PR yang pernah saya kasih. Nanti kita kuis di pekan depan. Pekan ini nggak ada PR. Jadi dibaca aja slide terkait dengan teori database. Agak teoritis itu apa ininya. Nanti Saya mau kalau nanya, ada Pak. Ya boleh. Jadi dalam database ini kan kita bisa pakai Excel maupun akses. Nah, yang file yang Bapak kirim itu ada yang pakai akses, itu penerapannya gimana ya, Pak? Yang dikirim pakai akses itu kan tinggal diklik aja. Iya, maksudnya penerapan di auditnya gini gimana, Pak? Tadi kan yang Bapak jelaskan tentang Excel. Nah, ini belum yang akses itu belum ada penerapannya, baru cuma mau ngejelasin konsep database. Saya kasih lihat ya, Pak. Dia cuma mau jelasin konsep database, hubungan. Nah, ini ada program, ada tabel database. Ini ada tabel. Nah, tabel ini sebenarnya kan tabel sama seperti tabel nanti yang tadi saya jelaskan, ada tabel master, tabel transaksi, tabel referensi. Nah, ini contoh modul akuntansi PT Angin Sepoi-Sepoi. Saya nggak akan jelaskan bagaimana cara membuat aplikasi ini ya. Dan dari sini nanti kita bisa lihat bahwa ada hubungan antar file-file tersebut. Sementara itu aja dulu nanti. Seingat saya akses pun udah dipelajari dulu kan waktu di pelajaran kompak, aplikasi komputer dan administrasi perkantoran. Bahkan dulu sempat bikin aplikasi sederhana kalau nggak salah. Aplikasi sederhana. Berarti kemungkinan kita Excel aja ya, Pak? Bisa ini nih contoh nih. Ini kan ada hubungan-hubungan nih. Ini. Ini hubungan antar file nih. Ini yang relasi tadi ya. Ini jadi judulnya aja product master. Ini berarti tabel master. Customer master. Berarti ini tabel customer. Tabel master. Sales detail. Ini merinci penjualan. Merinci penjualan. Ini tabel DO. Ini merinci DO. Ini kalau menurut saya kedua ini adalah tabel transaksi kedua ini. Karena setiap ada transaksi pasti record ini bertambah. Record ini bertambah. Nah, kita lihat hubungannya apa. Nomor DO, oh ini key field tadi yang saya bilang, key field dengan tabel sales detail. Nah, kode produk menjadi key field dengan product master.
Nah, yang primary key-nya, yang menjadi rujukannya itu yang disebut primary key, ada di tabel master ini kan ada key field-nya disebut sini. Di sini primary key-nya nih, key field-nya. Terus customer ngambil datanya dari mana? Dari sini. Nah, jadi tabel ini nih hanya mau menjelaskan tadi, maksud saya, bahwa dalam sebuah aplikasi itu tabel-tabelnya itu saling ada relasi atau hubungan. Nanti kita bisa lihat relasinya itu one to many to many, atau one to one. Pertanyaan saya, antara delivery order dengan product master hubungannya apa? Dari sini ke sini hubungannya apa? One to one to many to one, atau many to many? Dari DO ke customer itu hubungannya apa? Many to one to many, one to one, atau many to many? Hati-hati arahnya ya. Saya arahnya tuh dari sini ke sini. Bukan dari sini ke sini. Pertanyaan saya dari sini ke sini. Many to one. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya tinggal kita lihat aja. Customer di sini itu pasti unik. Tidak ada customer di sini yang sama. Kode pelanggan di sini yang sama itu nggak ada, nggak boleh. Sama seperti kode mahasiswa, nomor induk mahasiswa. Tapi di sini pasti ada beberapa record yang kode customer-nya sama, karena customer itu membeli belanja beberapa kali. Maka jawabannya adalah many to one. Tadi disebut key field, syaratnya key field itu unik. Di sini hanya ada satu kode pelanggan pasti. Tapi di sini kode pelanggan itu bisa yang sama, bisa lebih dari satu. Kenapa? Karena dia belanjanya lebih dari sekali. Di sini kode produk hanya satu, maka key field-nya di sini. Tapi kalau di sini kode produk pasti lebih dari sekali, karena beberapa pelanggan mungkin membeli barang yang sama. Begitu juga nomor DO, key field-nya di sini. Di sini bisa beberapa kali DO, beberapa kali berapa baris DO-nya nomor sama. Kenapa? Satu DO bisa terdiri dari beberapa produk. Nah, jadi tabel akses itu mau cerita ini aja, tidak cerita bagaimana cara membuat ini. Kita baru sampai tahap bagaimana konsep database-nya. Itu dari saya. Pertemuan ini nggak ada PR, cuma tugas saya dibaca aja slide yang 64 apa, tapi itu teori sih. Teori. Dilatih aja Excel-nya nanti buat persiapan kuis pekan depan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita selesai. Ini masih berkutat masalah penguasaan Excel ya. Kita belum masuk ke
ke ininya sebenarnya, ke teknik auditnya belum masuk. Kan mata kuliahnya judulnya TABK, Teknik Audit Berbantuan Komputer. Nah, ini kita masih baru ke bagaimana menggunakan komputer aja, pengenalan berbantuan komputer. Belum ke teknik auditnya sendiri. Atau masih sedikit lah teknik auditnya. Kalau gitu saya sudahi pertemuan kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong dilatih diulang-ulang terus latihan-latihannya, dicoba-coba berbagai tekniknya sehingga kita bisa menguasai semua teknik yang sudah diajarkan. Saya tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.